Bab 3236. Kamu harus mati. Raja Pengandal Dukungan. Mileye tampaknya membuat semua orang tercengang. Sial. Ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, orang tua di sekte Taoisme sepertinya juga tercengang. Raja Pengandal Dukungan, tentu saja, adalah nama yang mereka kenal. Sekarang di dalam Tao masa kini, siapa yang tidak tahu tentang wanita berpakaian polos yang bahkan tidak menghiraukan pemilik pena Lianda? Mileye mendirikan Akademi Guanxuan, menciptakan ketertiban baru. Sekte Taoisme tidak hanya tahu, mereka bahkan tidak berani ikut campur. Mereka yang berani ikut campur, sudah tidak ada lagi. Jadi, sekarang, Sekte Tao masa kini sepenuhnya mengabaikan tindakan Mileye, seolah-olah mereka hanya membuka satu mata dan menutup satu mata. Yang paling menakutkan adalah, Mileye sekarang juga memiliki stempel Dao. Pemulihan stempel Dao, banyak master sekte Taoisme juga tahu, setidaknya, di sekte Taoisme ini, mereka tahu. Orang yang memberontak memiliki stempel Dao, hal ini membuat mereka bingung. Tentu saja, mereka juga tidak berani ikut campur. Paling tidak, dia adalah figur yang tidak bisa dianggap remeh, dan yang tidak terduga bagi orang tua adalah, Raja Pengendali Dukungan ini ternyata muncul di sini. Orang tua melihat Mileye, gemetar. Ye, Tuan Muda Ye, tunggu sebentar. Tidak, silakan langsung. Mileye melirik orang tua, apakah reputasiku buruk? Mendengar itu, orang tua langsung berkeringat dingin. Ini baik sekali. Mileye tidak berkata apa-apa lagi. Tanpa banyak kata, dia menuju ke dalam aula. Tidak lama kemudian, seorang pria paruhbaya tiba-tiba datang menyambutnya. Pria paruhbaya melihat Mileye dan langsung memberikan salam besar. Ketua Istana Sekte Taoisme Alam Fana bertemu Tuan Muda Ye. Ketua Istana. Mileye melihat Ketua Istana di depannya, tersenyum. Ketua Istana terlalu ramah. Ketua Istana sedikit tersenyum. Tidak pernah terpikir Tuan Muda Ye akan datang sendiri. Jika ada kesalahan, harap dimaklumi. Mileye tertawa. Ketua Istana terlalu rendah hati. Kali ini aku datang untuk mengonsultasikan beberapa hal kepada Ketua Istana. Ketua Istana langsung berkata, Tuan Muda Ye, silakan tanyakan. Aku tahu segalanya dan akan memberitahu semuanya. Mileye mengiyakan. Aku ingin tahu, pada saat ini, ada berapa banyak jenis dimensi waktu. Dengan kata lain, di atas dimensi waktu seperti usia, ada berapa banyak lagi. Kepala istana tersenyum pahit. Tuan Muda Ye, di luar kecepatan usia, itu termasuk dalam lingkaran yang berbeda. Itu adalah sesuatu yang benar-benar di luar jangkauan kita. Mileye mengerutkan kening. Tidak ada catatan di dalam sekte Taoisme. Ketua istana menggeleng. Tidak ada catatan apapun, bahkan untuk dimensi waktu seperti usia, juga tidak ada catatan. Mileye diam. Ketua istana melanjutkan, namun, di dalam sekte Taoisme ada catatan dan pengantar mengenai dimensi waktu yang mungkin bisa membantu Tuan Muda Ye. Mileye berkata, ceritakan. Ketua istana berkata dengan serius, dimensi waktu dibagi menjadi dua jenis. Pertama, dimensi waktu lama. Jenis ini telah ada sejak lahirnya alam semesta, bersamaan dengan kelahiran alam semesta. Sementara jenis lainnya adalah dimensi waktu baru. Jenis ini diciptakan oleh manusia. Mileye bertanya, apakah dimensi ilusi dan dimensi usia termasuk dalam dimensi waktu lama atau dimensi waktu baru? Ketua istana tersenyum, dimensi waktu lama. Mileye bertanya lagi, apakah kamu pernah melihat dimensi waktu baru? Ketua istana menggeleng, tidak pernah. Dalam beberapa hal, dimensi waktu baru lebih menakutkan daripada dimensi waktu lama,
karena siapapun yang dapat menciptakan dimensi waktu baru pasti sangat kuat dan dimensi waktu yang diciptakan oleh orang kuat tersebut pasti sangat menakutkan. Mileye diam. Saat itu, dia teringat dimensi waktu misterius di dalam menara kecil. Itu diciptakan oleh Lydia. Mendadak ketua istana berkata, "Tuan Muda Ye, seharusnya kamu tahu tentang dimensi waktu usia, bukan?" Mileye mengangguk, baru saja mengetahuinya. Ketua istana berkata dengan serius, "Tuan Muda Ye, kamu bisa pergi ke dimensi waktu usia untuk berlatih. Manfaatnya sangat besar dan bukan hanya itu, kepadatan waktu di sana setidaknya beberapa puluh kali lebih kuat dari di sini." Mileye mengerutkan kening, beberapa puluh kali. Ketua istana mengiyakan, "Ya. Dimensi waktu usia adalah jenis dimensi khusus yang mengendap selama waktu yang tak terbatas dan juga, saat berlatih di sana, jika beruntung, kamu mungkin bisa masuk ke dalam dimensi waktu paralel yang legendaris." Mileye bertanya, "Dimensi waktu paralel?" Ketua istana tertawa, "Ya. Tuan Muda Ye seharusnya tahu bahwa dunia kita sekarang bukan satu-satunya, misalnya, ada dimensi waktu sekarang, dimensi waktu super, dimensi kegelapan. Setiap jenis dimensi waktu adalah dunia alam semesta yang independen. Namun, baik itu dimensi waktu super atau dimensi kegelapan atau bahkan dimensi ilusi, semuanya hanya merupakan satu jenis dimensi waktu yang tunggal, satu dimensi waktu, garis waktu mereka sesuai dengan dimensi waktu kita sekarang. Semua berada di satu garis waktu, seperti pola daun pohon. Dimensi waktu ini seperti pola vena daun. Meskipun arahnya berbeda, mereka tetap berasal dari akar yang sama. Namun, dimensi waktu paralel berbeda. Mereka berada di alam semesta yang berbeda, berbeda dari garis waktu kita. Mereka seperti daun lain. Mileye berbicara dengan serius, berbeda dengan garis waktu kita. Ketua istana mengangguk, "Ya. Jika kamu memasuki alam semesta paralel, itu sangat menakutkan. Mengapa? Karena ketika kembali, kamu mungkin sudah mengetahui seluruh sejarah masa depan alam semesta ini. Jika sejarah alam semesta ini hanya berlangsung selama 100 tahun dan saat kamu kembali, itu adalah tahun ke-30, maka kamu akan mengetahui seluruh sejarah 70 tahun ke depan. Karena ketika kamu kembali, kamu akan melintasi sungai panjang waktu dan selama periode ini, kamu akan mengetahui segala sesuatu tentang masa depan seluruh alam semesta di sana." Ketika mendengar ini, ekspresi Mileye menjadi serius. Dia teringat pada sesuatu. Sonia dari galaksi Bima Sakti. Gadis dari galaksi yang mengatakan bahwa dia akan mati lebih dari 2000 tahun kemudian. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah galaksi Bima Sakti adalah dunia paralel atau apakah ini adalah dunia paralel? Setelah beberapa saat, Mileye menggelengkan kepala. "Sialan. Dulu masalahnya rumit dengan tingkat alam dan sekarang kompleksitasnya adalah alam semesta. Hidup yang menyebalkan, alam semesta yang menyebalkan." Pada saat ini, ketua istana semakin bersemangat. "Aku mendengar di dalam dimensi waktu usia, ada kemungkinan untuk melintasi ke alam semesta paralel lain. Tentu saja, aku juga tidak tahu seberapa nyata itu." Mileye tiba-tiba bertanya, "Jika kita mengetahui hal-hal yang sudah terjadi di masa depan, apakah kita bisa mengubahnya?" Ketua istana berpikir sejenak, lalu berkata, "Itu seperti mencoba membalikkan sebab dan akibat. Aku rasa, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Dampak sebab dan akibat ini terlalu besar. Bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa." Mileye tersenyum, lalu berkata, "Aku mengerti." Ketua istana melihat Mileye, "Tuan Muda Ye, apakah kamu akan pergi ke sungai panjang waktu? Jika kamu ingin pergi, aku dapat membimbingmu." Mileye tersenyum, "Tidak untuk saat ini.
Aku ingin berlatih di sini terlebih dahulu. Mileye, meskipun sekarang bisa melipat dimensi ilusi ini, namun belum mencapai batas kemampuannya sendiri. Dia ingin berlatih hingga mencapai batasnya sebelum pergi ke dimensi waktu usia. Mendengar perkataan Mileye, ketua istana, meskipun agak kecewa, tetapi tetap mengiyakan, jika Tuan Muda Ye memiliki kebutuhan apapun, cukup perintahkan saja. Mileye tersenyum, baiklah. Setelah berkata demikian, dia pergi. Melihat Mileye menjauh, ketua istana tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Karena dia tahu, Mileye pasti akan pergi ke dimensi waktu usia dan ini pasti kesempatan baginya. Sekarang dia sudah terbatas untuk pergi ke dimensi waktu usia. Jika dia ingin pergi lagi, satu-satunya cara adalah mengikuti Mileye. Jika Mileye pergi, orang-orang di dimensi waktu usia hanya memiliki dua pilihan, tunduk dan jika tunduk, dia bersiap untuk terus mengikuti Mileye dan kemudian mencapai kemenangan di sana. Jika dimensi ilusi tidak mengakui Mileye, itu akan lebih baik. Langsung menghancurkan pemimpin dimensi ilusi dan mengambil alih. Singkatnya, itu adalah keuntungan yang pasti. Setelah meninggalkan sekte Taoisme, Mileye kembali ke dimensi ilusi dan melanjutkan berlatih. Tidak bisa disangkal bahwa kristal aturan hukum yang diberikan oleh kakek zaman akhir sangat luar biasa. Satu kristal aturan hukum seperti itu sudah cukup untuk dia berlatih sepanjang hari. Namun, berlatih benar-benar membutuhkan banyak energi spiritual. Energi spiritual yang ada di alam semesta ini sendiri tidak cukup, kecuali jika diserap secara sembarangan. Oleh karena itu, kristal yang menyimpan energi spiritual yang murni sangat penting. Di Kekaisaran kuno, Putri Kara yang sedang mengurus urusan pemerintahan tiba-tiba menoleh dan tidak jauh dari sana, seorang pria paruh baya berjalan mendekat. Putri Kara meletakkan dokumen resmi yang dipegangnya, kemudian tersenyum. Tetua Qin. Tetua Qin dari Sekte Bulan Baru, dianggap sebagai salah satu tokoh berpengaruh di Sekte Bulan Baru. Tetua Qin tersenyum ringan. Putri Kara, kedatanganku secara tiba-tiba mungkin agak tidak sopan, tetapi aku yakin kamu dapat memahaminya. Putri Kara tersenyum. Tetua Qin, aku tahu kamu datang untuk apa. Pertama, kematian Pangeran Jasky dan Pangeran Sino bukan urusanku. Pangeran Sino kalah dalam duel yang adil dengan Tuan Muda Ye dan dibunuh. Aku pikir itu adalah pilihan mereka sendiri. Mengenai Pangeran Jasky, dia mati di tangan kuat dari zaman akhir di dalam reruntuhan aliran waktu dan itu tidak ada hubungannya denganku atau Tuan Muda Ye. Setelah sejenak berpikir, Tetua Qin berkata, Putri Kara, sisa-sisa era adalah penemuan bersama antara Sekte Bulan Baru dan Kerajaan Kuno. Putri Kara mengangguk, ya. Tetua Qin menatap Putri Kara. Tetapi sekarang, orang-orang kami sudah mati. Dan reruntuhan era itu hilang. Putri Kara menggeleng. Tetua Qin, pertama-tama, cerita ini mungkin agak rumit, dan aku akan berbicara jujur padamu. Kamu pasti akan berpikir aku sedang mempermainkanmu, jadi, aku tidak akan banyak bicara. Yang bisa kukatakan hanya bahwa reruntuhan zaman akhir tidak berada di tanganku. Tetua Qin merenung sejenak, lalu berkata, jadi, reruntuhan tersebut berada di tubuh kultivator pedang itu. Putri Kara mengangguk, memang di tangan Tuan Muda Ye. Tetapi aku tidak menyarankanmu untuk pergi mencarinya. Tetua Qin tertawa, mengapa? Tuan Putri Kara berbicara dengan serius, jika kalian mencarinya, kalian akan merugi dan bukan dia yang merampas reruntuhan zaman akhir, melainkan reruntuhan zaman yang memilihnya. Tetua Qin diam sejenak, lalu berkata, Tuan Putri Kara, maaf jika aku bicara langsung. Kami, Sekte Bulan Baru, dapat dianggap sebagai sekutu. Selama bertahun-tahun, hubungan antara kita telah baik.
Namun sekarang, orang-orang dari Sekte Bulan Baru terbunuh di hadapan Tuan Putri Kara, tetapi Tuan Putri Kara tidak memilih untuk membantu. Ini sepertinya agak sulit dimengerti, bukan? Dan lagi, sampai saat ini, Tuan Putri Kara terus membela kultivator pedang tersebut. Terus terang, tindakan Tuan Putri Kara seperti ini membuat sekutumu merasa dingin di hati. Tuan Putri Kara berbicara dengan serius. Pertama, Pangeran Sino dan Tuan Muda Ye berlatih dengan adil. Sebelum berlatih, orang-orangmu mengatakan itu adalah pertarungan hidup dan mati, tetapi dia kalah dan dibunuh. Menurutku, itu adalah konsekuensi dari tindakannya sendiri dan aku tidak punya alasan untuk turun tangan menyelamatkannya. Mengenai Pangeran Jaski, kematiannya memang tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Ye. Terakhir, aku bukan berusaha melindungi Tuan Muda Ye, tetapi memberi saran agar kalian tidak mencarinya, itu untuk kebaikan kalian. Tetua Kiner tawa ringan, untuk kebaikan kita. Tuan Putri Kara, apakah kamu tidak merasa kata-katamu lucu? Ini benar-benar konyol. Tuan Putri Kara tiba-tiba bangkit berdiri, dia melihat Tetua Qin di depannya. Kamu muncul di hadapanku tanpa izinku, ini sangat tidak sopan bagiku. Faktor toleransiku tidak berarti kamu bisa bertindak seenaknya. Sekarang, perkataanmu telah menyakiti perasaanku. Kamu tidak memberikan cukup penghormatan padaku, jadi kamu harus mati. Suara itu baru saja berakhir, kepala Tetua Qin tiba-tiba terlepas. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Tuan Putri Kara melihat kepala yang terbuka dengan mata bundar di depannya. Bungkus dan kirimkan ke Sekte Bulan Baru. Beritahu mereka bahwa jika mereka datang melihatku lagi, kirimkan seseorang yang sopan atau yang bisa mengalahkanku. Setelah berkata demikian, dia duduk kembali dan melanjutkan membaca laporan resmi. Bersamamu.